Yes, Pak Rahmat ya. Ya, Pak Rahmat itu sosiologi ya. Oke. Sama Miss Maya. Ya, Miss Maya juga dari. Wah, saya kalau dengan Miss Maya dekat ya, duduknya dekat. Ya, jadi kebetulan Miss Maya itu kan sama ini ya, departemennya sama. Oh ya, Miss Melisa juga. Berarti ada 5 ya dengan saya. Oh, banyak juga ya guru dari CWSU. Oke. Miss Melisa juga, ya Miss Melisa. Ada lagi satu. Oh mungkin Anda nggak kenal nih. Ada lagi satu. Namanya Pak Ahmad. Nggak diajar ya dengan Pak Ahmad ya. Nggak diajar Pak Ahmad. Sepertinya Pak Ahmad ngajar kelas 2. Ya, Pak Ahmad. Nanti Anda kalau kelas 2, ya nanti kalau Anda kelas 2 ketemu namanya Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad itu saya dengar apa Ustadz ya, Ustadz atau apa tuh ya, pokoknya dia sering, Pak Ahmad tuh sering dipanggil untuk pengajian di mana gitu loh, jadi pembelajaran. Pak Ahmad kalau nggak salah ekonomi ya, Pak Ahmad kalau nggak salah ekonomi ya, jadi mungkin kalau teman-teman di sini rajin ikut pengajian itu mungkin kenal ya, namanya Pak Ahmad Julian ya. Nah, sering ya saya dengar Pak Ahmad ini sering untuk jadi pembicara gitu ya di ibadah-ibadah gitulah, pokoknya saya nggak ngerti ya apa namanya, ustadz atau apa gitu ya, imam iman atau apa gitu ya. Nah itu ya pernah ya ngajar ngaji juga ya. Oke. Oke, jadi itu ya beberapa. Dan sekarang ya saya tahun 2012 S2, terus saya sampai 2014. Nah sekarang saya ambil S3 ya, S3 saya ambil S3. Nah, mungkin perkenalan saya sampai sini aja ya. Ya, Pak Ahmad juga ngajar di UT. Pak Ahmad juga ngajar di UT. Ini sebetulnya, ini Anda masih mau ya, Anda masih mau yang lain mengenai saya atau langsung lanjut nih? Ini saya ceritain sedikit deh. Nah, ini kemudian beberapa uh, aktivitas penelitian ya. Jadi kalau mahasiswa itu ya produksinya ya penelitian ya, researchnya itu. Research itu jadi produknya. Dulu waktu saya kuliah itu saya termasuk yang aktif ya. Nah ini beberapa aktivitas saya ini banyak sekali. Ya, jadi pernah jadi trainer, jadi trainee, baik di eksternal, internal. Oke, ini lanjut ke pelajaran aja ya. Oke. Nah pokoknya kurang lebih saya seperti itu. Jadi uh, apa mengenai saya. Mungkin sebelum saya lanjut ke berikutnya, ada yang mau tanya enggak nih? Ada yang mau tanya mengenai saya? Oke, kalau enggak ada kita lanjutkan ke berikutnya.
Nah, agenda kita yang kedua adalah penjelasan mengenai aturan main kelas, ya, penilaian dan tugas. Nah, untuk aturan main kelas, saya mengharapkan teman-teman di sini bisa aktif mengikuti kelas online, ya. Nah, karena nanti ada penilaian, ya, penilaian di aktivitas kelas. Jadi partisipasi Anda itu nanti dinilai. Nah, terus diusahakan juga bisa ikut kelas online. Anda kan dalam satu semester kan paling cuman ada beberapa meeting kan, ada total ada 7 meeting, ini ya 7, 8 ya, 8 8 KKM ya, apa istilahnya itu. Jadi diharapkan ya Anda bisa ikut, tapi kalau nggak ikut ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang tidak bisa ikut ya mau diinformasikan gitu kan, izin Pak saya nggak bisa. Tadi ada beberapa yang izin Pak saya masih di rumah nenek nggak ada internet, ya nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya ada informasi kan itu kalau nggak bisa. Terus nanti untuk presensi, saya minta tolong ketua kelas Mbak Jasmine, online nggak ini Mbak Jasmine? Oh, Mbak Jasmine nggak online. Terus kalau wakilnya siapa? Wakilnya nih, kalau Mbak Jasmine nggak online, wakilnya bisa uh, membantu saya ya untuk membuat presensi. Mbak, wakilnya siapa nih Mbak? Ada nggak wakilnya? Oh, Mbak Jasmine sudah ada. Oke, Mbak Jasmine, saya minta tolong ya Mbak. Uh, nanti untuk presensi saya dibantu. Di misal siapa-siapa yang online gitu ya Mbak bisa minta, atau nanti Mbak Emi ya, Mbak Emi kalau misal Mbak Jasmine lagi nggak ada, nanti Mbak Emi Mbak Erni ya, Mbak Erni bisa bantu saya untuk presensi. Oke, nanti tolong dipresensi, nanti dikirimkan ke saya, bisa di Facebook, bisa Anda mau kirimkan via email nggak apa-apa, atau nggak Facebook aja nggak apa-apa. Nah, terus nanti saya juga minta tolong ketua kelas nih atau Mbak Erni ya, tolong dibuatkan grup FB khusus untuk kelas geografi sebagai sarana informasi. Di Mbak Erni atau Mbak Jasmine nanti tolong ya Mbak, dibuatkan grup khusus. Oh, Mbak Jasmine Mbak Erni itu satu ya. Oke, ya pokoknya Mbak Erni ya, Mbak Erni tolong Mbak. Soalnya Mbak Erni ini senang dipanggil Mbak Jasmine katanya ya, lebih populer dipanggil Mbak Jasmine. Oke. Nanti tolong dibuatkan grup FB khusus untuk kelas geografi. Nah, nanti teman-temannya tolong di invite. Nah, di khusus ini untuk geografi ya. Karena kadang nanti saya ada informasi apa itu saya mau posting di situ khusus gitu ya. Nah, nanti Mbak Jasmine tolong dibantu ya. Nanti untuk tugas kalau ada tugas itu Anda bisa kirimkan via email. Anda bisa nggak kirim tugas via email? Jangan-jangan nggak bisa. Ada yang nggak bisa pakai email? Oh, Mbak Turiah bisa, Mbak Sri bisa. Ada yang nggak bisa nggak? Ada yang nggak bisa. Oke, nanti saya mohon ya teman-teman bisa mengumpulkan tugas via email. Nah, ini emailnya di sini. Biasa saya ketik ya, geo1 titik ya, geo1 titik kpctw. Kpctw itu TWN atau TW ya, saya lupa. Ntar saya cek. Oh ya, TW, KPCTW, jadi kelompok belajar paket C Taiwan ya, kpctw @gmail.com. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang nggak bisa, tanyakan ke guru keterampilan. Anda ada ya, keterampilan fungsional ada ya, dengan Bu Ika ya kalau nggak salah ya. Bu Lina ya. Nanti boleh ditanyakan. Tanya, Bu, gimana sih Bu ngirim email?
Gimana sih Bu pakai email kan? Oh Mbak Dika, oke. Nanti dengan Bu Dika ya, Bu Dika. Gimana nih gimana nih cara pakai email? Nah, nanti Anda bisa tanyakan ke Bu Dika ya. Lalu berikutnya untuk aturan kelas ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan? Aturan kelas ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, gampang ya, bisa dimengerti. Terus kita lanjutkan ke penilaian. Di ini komposisi penilaian nanti adalah sebagai berikut. Oh, belum. Oh, enggak, ini kebalik. Harusnya ke sini dulu. Jadi untuk penilaian nanti tugas ya. Tugas itu bobotnya 30%. Nah, tugas ini termasuk PR ya. Tugas PR. Nah, nanti tugasnya apa akan saya jelaskan berikutnya. Nah, tugasnya itu bobotnya adalah 30%. Kemudian yang kedua adalah aktivitas kelas. Ya, jadi aktivitas kelas, jadi Anda diharapkan bisa aktif ya, berpartisipasi. Bobotnya 20%. Ya, lumayan besar nih ya, 20%. Terus yang ketiga UAS dan UTS 40%. Ya, UASnya nanti 25%, UTS-nya 15%. Oke, mengenai penilaian seperti ini. Ya, tugasnya 30%, aktivitas kelas 20%, UAS dan UTS 40%. Nah, mengenai tugasnya cuma satu. Ya, tugasnya cuma satu. Enak toh? Yaitu Anda membuat peta konsep atau istilahnya itu mind map. Ya, mind map. Dari tiap modul. Ya. Untuk semester 1 ini kita akan bahas modul 1 sampai dengan modul 4. Jadi tugas Anda membuat peta konsep modul 1 sampai dengan modul 4. Nah, nanti contohnya saya akan jelaskan peta konsep itu seperti apa. Nah, peta konsep itu boleh dibuat manual. Maksudnya Anda buat di kertas ya. Anda buat di kertas, nanti difoto, setelah itu dikirimkan ke saya ya, dikirimkan via email. Nah, jadi peta konsep itu seperti ini ya teman-teman ya. Anda bisa lihat, oh ini kecil nih, tapi nanti akan saya jelaskan lebih detailnya nanti. Nah, tapi saya di sini mau jelaskan, nanti kalau Anda kirimkan peta konsep itu yang seperti gambar sebelah kiri ya. Nah, ini yang sebelah kiri itu diharapkan nanti fotonya tegak ya, fotonya tegak, jangan Anda ambil motonya miring. Ini kalau Anda lihat yang di sebelah kanan itu kan miring gitu kan. Terus jelas, ya usahakan jelas. Jadi supaya jelas Anda jangan goyang-goyang motonya ya, supaya tidak buram gitu kan, tulisannya jelas. Terus yang ketiga, fokus ke peta konsepnya aja. Jadi jangan kayak yang di gambar sebelah kanan itu, Anda lihat kan ada apa tip X di foto, ada botol ini ditutup di foto gitu kan. Nah, yang sebetulnya yang dipentingkan itu kan peta konsepnya gitu kan.
Nah, jadi Anda ya fotonya yang peta konsepnya aja. Soalnya ada nih dulu nih ya. Halo, halo, tes 1 2 3. Ya, jadi dulu itu ada nih, saya nggak tahu nih mahasiswa itu kalau ngirim itu dengan semuanya difoto gitu ya. Dengan laptop ya difoto gitu ya. Saya pikir orang ini tuh mau ngumpulin apa sih gitu ya. Nggak kelihatan soalnya ya, nggak kelihatan. Nah, tujuan saya memberikan tugas ini apa sih? Tujuannya sebetulnya untuk Anda belajar, mempermudah Anda belajar. Nanti kalau pas mau ujian Anda bisa pakai peta konsep ini untuk belajar. Sebetulnya peta konsep itu semacam ringkasan. Ya, semacam ringkasan. Nah, nanti akan saya jelaskan ya seperti apa peta konsepnya. Oke, sampai ini ada pertanyaan mengenai tugas? Mengenai tugas? Jadi biar lebih mudah ya diingat. Oke, nggak ada pertanyaan ya mengenai tugas. Oke. Oh, untuk pengumpulan tugasnya, kalau Anda bisa mengumpulkan lebih cepat lebih baik ya. Kalau bisa jangan ada tunda-tunda kan. Nah, kalau bisa lebih cepat Anda selesaikan lebih baik. Tugasnya uh, terserah Anda. Anda mau pakai Word juga nggak apa-apa. Cuman kalau pakai Word agak susah sih. Tapi ya terserah Anda. Kalau misal hobi ngetik mau diketik nggak apa-apa. Tapi harapan saya sih Anda buatnya manual aja gitu ya. Anda tulis di kertas itu kan. Nah, konsepnya terus Anda foto. Hadapan saya seperti itu. Tapi kalau Anda mau diketik ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu kan. Pokoknya inti tugas ini tuh adalah dari Anda untuk Anda oleh Anda, Mas. Jadi, pokoknya Anda bisa pakai peta konsep ini sebagai media Anda belajar gitu loh ya. Ya, ya bikin kotak-kotak. Nanti saya tunjukkan lebih jelasnya nanti ya. Setelah ini ya, sambil kita bahas ke modul yang pertama mengenai pengenalan uh, pelajaran geografi. Ya, nanti kita akan masuk ke sana. Nah, untuk jadwal kelas selama 1 semester ini, ya, jadi pertemuan pertama hari ini kita akan bahas materi 1 ya, materi 1. Lalu besok Jumat ya, minggu ini besok Jumat kita akan bahas modul modul 2. Ya, modul 2 itu mengenai sejarah pembentukan dan perkembangan bumi. Nah, nanti kita akan belajar mengenai gimana sih proses terjadinya bumi. Nanti ada beberapa teori yang akan kita pelajari. Terus sejarah perkembangan bumi seperti apa. Nah, jadi bumi itu kan juga ada mengalami beberapa perubahan ya. Nah, itu kita akan belajar mengenai sejarahnya bagaimana. Jadi besok Jumat itu modul 2. Lalu pertemuan ketiga ya di Kamis tanggal 4 Desember kita mau adakan UTS ya. UTS dengan materinya modul 1 dan modul 2. Gampang, nggak usah takut, gampang. Nanti untuk UTS itu bentuknya akan saya buat seperti TTS. Anda tahu ya TTS, teka-teki silang itu? Ada yang hobi ngisi TTS nggak?
Oke, jadi TTS. Terus pertemuan keempat nih ya, kita akan lanjutkan modul 3. Nah, modul 3 itu mengenai tata surya. Tata surya dan jagat raya. Nah, terus itu modul 3. Pertemuan berikutnya modul 5 kita akan pertemuan kelima kita akan membahas modul keempat. Ini kita mulainya agak lama ini ya, yaitu minggu keempat ya. Di minggu keempat Desember, itu bulan Desember kita akan bahas modul keempat. Nah, di Rabunya kita akan UAS. Nah, untuk UAS materinya dari modul 1 sampai modul 4. Dari modul 1 sampai modul 4. Nah, ini adalah jadwal kita selama 1 semester. Ada pertanyaan enggak mengenai UASnya ya? Oke, kalau UASnya tuh gelombang sebelumnya saya bikin UASnya itu sangat gampang sekali. Ya, jawabannya cuman benar atau salah. Benar atau salah. Jadi saya kasih pernyataan, misalnya gini, bumi itu bentuknya kotak, misalnya seperti itu. Nanti Anda cuman jawab benar atau salah. Nah, gitu aja. Kalau gelombang sebelumnya itu batas waktunya saya kasih soal jam 9. Saya kasih soal jam 9, terus saya tunggu sampai jam 12 besoknya 12 siang besoknya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau batas waktu ya harus ada batas waktu dong. Ini kalau nggak ada batas waktunya, gimana Anda ngumpulkannya bebas itu kan, padahal kita kan juga harus menyetor nilai ke pusat kan. Kalau Anda nanti nggak ada batas waktunya, gimana Anda mau mengumpulkan sembarangan kan, ya nggak bisa gitu kan. Tetap ada batas waktunya, tapi bisa saya buat sampai hari berikutnya gitu loh ya. Oke, ada lagi pertanyaan Mbak Santi? Oke, kalau udah ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Ada nggak yang lain? Kok yang bersuara kok Mbak Turia, Mbak Santi, Mbak ini gitu, yang lain mana nih? Suaranya mana nih? Jangan-jangan itu nih sudah ketiduran karena kelasnya terlalu malam ya. Nanti setelah Anda saya ada kelas lagi nih. Ya, setelah ngajar Anda nanti ada kelas lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi mengenai jadwal, nah ini saya mau jelaskan modul pertama menggunakan peta konsep. Anda bisa lihat di layar. Nah, ini peta konsep itu seperti ini ya. Anda kalau lihat garis-garis kotak-kotak gitu. Oke, bagus kalau bisa ya. Jadi modul pertama ini kita akan
mengenal ya, mengenai geografi itu apa sih ya. Pengetahuan dasar mengenai geografi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian. Ya, di sini Anda bisa lihat ya pengertian. Nah, untuk pengertian ada beberapa hal, tapi yang saya catat di sini ada dua hal penting. Yang pertama adalah asal ya, asal dari kata geografi. Jadi kata geografi itu berasal dari bahasa Yunani. Ada yang tahu nggak Yunani itu di mana? Ada yang tahu nggak Yunani di mana? Yunani bukan di Mesir loh. Ya mungkin dekat Mesir, tapi bukan di Mesir ya. Nah, kalau Anda mau tanya Yunani di mana, Anda tanya sama Miss Melisa ya. Miss Melisa pernah ke Yunani. 3 bulan lalu kalau nggak salah ya. 3 bulan lalu Miss Melisa dari Yunani ya. Nah, jadi Yunani dari bahasa Yunani ya, dari bahasa Yunani yaitu geo dan graphian. Geo dan graphian. Geo itu artinya apa? Geo artinya apa? Bumi. Itu ada di situ kok ya. Dan graphian itu artinya mencitra. Mencitra apa? Mencitra. Artinya mencitra itu apa sih mencitra? Citra body and lotion. Oh, bukan ya. Mencitra itu artinya mendeskripsikan ya, menggambarkan. Jadi kurang lebih kalau kita artikan geografi itu adalah ilmu untuk mencitra ya, atau menggambarkan bumi ya, menggambarkan bumi. Nah, itu adalah pengertian secara harafiah ya, secara harafiah mengenai geografi. Nah, ada definisi lain ya yang didapat dari IGI ya. IGI itu adalah Ikatan Geografi Indonesia. Ini sebuah komunitas atau perkumpulan ahli-ahli geografi yang ada di Indonesia. Nah, mereka mendefinisikan geografi itu sebagai ilmu yang mempelajari mengenai persamaan dan perbedaan geosfer serta interaksinya antara manusia dengan lingkungannya, dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi menurut komunitas IGI ini ya, atau Ikatan Geografi Indonesia ini melihat geografi itu sebagai ilmu yang membahas mengenai persamaan dan perbedaan geosfer. Di geosfer itu adalah lapisan bumi ya. Jadi pokoknya kalau ada kata-kata yang belakangnya fer gitu ya, kayak geosfer, atmosfer, hidrosfer. Fer itu artinya lapisan ya, lapisan. Nah, selain membahas mengenai perbedaan dan persamaan geosfer ini, ilmu geografi juga membahas atau mempelajari mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, ini adalah definisi dari geografi menurut IGI. Sebetulnya ada seorang tokoh juga ya, seorang tokoh